Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Allah yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 11 Juni 2025 ditulis oleh rekan saya Pendeta Yoce Handri Karu dari GKI Kebonjati Bandung dengan judul Kejujuran. Didasarkan pada kitab Bilangan pasal 24 ayat pertama sampai ayat 14. Dan nanti akan kita pusatkan renungan kita pada Bilangan pasal 24 ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon tuntunanmu dan pertolonganmu ketika kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Allah, supaya sungguh-sungguh kami merasakan Engkau menyapa kami dan firman-Mu sungguh-sungguh melekat di hati kami dan mengendalikan jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Bilangan pasal 24 ayat 13. Dengarkanlah firman Tuhan. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan ku katakan. Sahabat, hidup selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Salah satu pilihan tersebut adalah memilih untuk hidup benar dan berkata jujur kepada Tuhan, di hadapan Tuhan dan sesama. Dalam kehidupan, tidak jarang kita dihadapkan pada situasi yang menantang integritas dan kejujuran. Terkadang, godaan untuk memutarbalikkan kebenaran terasa begitu kuat, terutama ketika kita berpikir bahwa kejujuran akan membawa akibat yang tidak menyenangkan atau menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan sejumlah materi. Nah, teks Alkitab kita hari ini berkisah tentang Bileam yang lebih memilih taat kepada Tuhan daripada melakukan kehendak Balak, Raja Moab. Balak meminta Bileam mengutuki bangsa Israel. Namun, Bileam memilih untuk mengucapkan berkat Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan kepadanya. Tentu saja pilihan sikap Bileam ini mendatangkan kemarahan Balak terhadap dirinya. Namun Bileam tetap menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dengan berkata jujur sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, meskipun ia digoda dengan imbalan yang besar. Sahabat, bagaimana dengan kita? Dapatkah kita tetap menunjukkan ketaatan kepada Tuhan di tengah lingkungan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Dapatkah kita menjunjung kebenaran dan menjaga integritas diri di tengah-tengah segala macam ancaman-ancaman? Ini tentu bukan hal yang mudah. Tetapi disinilah integritas kita diuji. Jangan gentar, kasih Tuhan menyertai kita. Nah, di ujung renungan kita pada hari ini, saya menitipkan pertanyaan reflektif bagi kita. Pernahkah saudara mengalami masalah karena berkata jujur atau karena tidak mau ikutan melakukan kejahatan? Apa yang Anda lakukan kemudian? Nah, pengalaman ini tolong tuliskan di kolom komentar agar menjadi berkat dan kekuatan bagi para sahabat yang lain yang berjuang untuk menjaga integritasnya. Dan jika ada di antara sahabat DKB yang ingin didoakan, silakan menyampaikannya kepada kami melalui nomor 0812 8188 9191. Sebelum berpisah, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu tidak mudah bagi kami untuk bersikap konsisten, karena terkadang kami begitu mementingkan janji-janji, godaan-godaan yang disampaikan kepada kami untuk mengingkari kebenaran. Tapi tolonglah kami ya Allah,
supaya dengan kekuatan dan tuntunan Roh Kudus kami mampu menghalau segala macam godaan dan tetap menjaga integritas kami dan berkata ya terhadap yang ya, tidak di atas yang tidak. Supaya dengan demikian integritas kami sebagai murid-murid-Mu dapat terus kami jaga. Berkati para pemimpin kami, supaya mereka pun dapat menjaga integritas diri. Sehingga dengan demikian rakyat kami pun boleh semakin hari boleh semakin menunjukkan integritas, mengatakan ya terhadap yang ya, tidak terhadap yang tidak, dan punya keberanian untuk menegur, memperbaiki hal-hal yang salah. Terima kasih Bapa, dengarkanlah permohonan kami, karena kami sampaikan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.